Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di pembahasan tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Ini adalah materi kuliah sebenarnya gitu ya, yang saya sajikan di YouTube. Mungkin teman-teman dari kampus yang lain juga bisa ikut mendengarkan dan ikut apa namanya, dalam tanda kutip menikmati ya materi-materi yang saya sampaikan. Kita sudah masuk ke pembahasan address resolution protocol. Nah, di address resolution protocol ini memang kita akan nanti perlu melihat tentang IP address ya. Nah, pada layar internet terdapat internet protokol dalam berkomunikasi. Saya sudah jelaskan secara singkat bagaimana karakteristik dari internet protokol di video sebelumnya. Nah, pada header IP ada field berisi informasi internet address. Nah, IP ini berfungsi sebagai penentu asal dan tujuan paket data yang ditransmisikan. Nah, sayangnya IP address ini tidak dikenal oleh perangkat keras. Nah, untuk menangani permasalahan tersebut, ya, maka diperlukan namanya address resolution protocol. Nah, nanti ARP ini berperan sebagai penghubung layar internet dengan layar perangkat keras, karena kalau perangkat keras itu apa namanya, dia hanya mengenal identifikasi dalam bentuk MAC address ya. Nah, ini apa namanya, ini tentang ARP protokolnya ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang IP address sebenarnya di video selanjutnya, tapi saya sampaikan sedikit ya. IP address ini adalah nomor identifikasi yang unik. Ini yang digunakan untuk membedakan antara satu komputer dalam satu jaringan. Nanti ada dua versi, ada versi 4 dan versi 6. Nah, dalam Ethernet itu Ethernet card itu hanya memiliki alamat fisik ataupun MAC address. Ya, eh, ini penggambaran MAC address ya sebelah sini. Lalu MAC address ini dinyatakan dalam bilangan heksadesimal, panjangnya 48 bit. Kalau dikonversi ke biner, panjangnya jadi 48 bit. Nah, IP address dan MAC address ini jelas berbeda. Oke, ini gambaran tentang MAC address ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, ketika sebuah host hendak mengirim data ke host yang lain, eh, maka sebenarnya ARP ini akan membroadcast IP ke semua host. Nah, kira-kira dia itu bekerja ke semua host itu menyampaikan, tolong sampaikan ke saya siapa yang memiliki alamat IP seperti ini ya. Lalu ARP ini akan meminta MAC address dari host tersebut ya jika IP-nya sesuai. Nah, nanti setelah apa namanya Ethernet ini diketahui ya, MAC address-nya diketahui, maka bisa saling berkomunikasi dengan IP address ya. Cara kerjanya seperti itu ya. Jadi dia membroadcast dulu ke semua host satu alamat IP. Nanti setiap host yang memang memiliki IP tersebut akan mengirimkan ke bagian ARP ini. Maka nanti ada ARP table. Ya, jadi ini penggambarannya ya, ketika satu buah host ini ingin tahu IP, misalkan di sini ya 158.108.2.4, dia akan ngasih tahu ke seluruh jaringan. Tolong kasih tahu ke saya siapa yang alamat IP-nya ini ya. Dia broadcast ke semua jaringan, nanti device yang alamat IP-nya sama, dia akan ngasih tahu ke bagian pengirimnya tadi MAC address-nya. Nah, kalau kita buka gitu ya, ini saya coba buka di laptop saya sendiri ya. Kita ketikkan di command from ARP slash E, nanti kita akan komputer saya akan mengeluarkan IP address dan alamat fisik yang pernah terkoneksi di jaringan yang uh, apa yang pernah komputer saya ini tersambung gitu. Saya kan ini ada dua interface ya, ada WiFi, ada apa namanya, ada kabel gitu ya. Jadi ada dua table di sini. Nah, host yang sudah mengenali MAC address dan IP akan menyimpan informasi pada ARP table ya, seperti itu. Oke, itu tentang protokol ARP. Nanti kita akan melihat
sedikit mengulas tadi saya sudah bahas tentang unicast, multicast ataupun broadcast, tapi nanti akan saya uraikan sedikit di penjelasan selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.